Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi percepatan eliminasi tuberkulosis di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program kesehatan nasional yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mendampingi kunjungan kerja Kementerian dalam meninjau sarana dan prasarana penanganan tuberkulosis atau TBC di Puskesmas Wai Halim. Hadir dalam peninjauan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dr. Benyamin Paulus Octavianus SPP, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Tinjauan fasilitas dan interaksi pasien, rombongan meninjau berbagai fasilitas pelayanan, mulai dari loket pendaftaran, laboratorium, hingga ruang rawat inap. Di sela peninjauan, Wamenkes Dr. Benyamin Paulus sempat berinteraksi langsung dengan sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan. Ia memberi pesan khusus kepada para penderita TBC agar mengajak seluruh anggota keluarga mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini ditekankan sebagai langkah preventif untuk memutus rantai penularan di lingkungan keluarga. Inovasi layanan luar ruangan dalam kunjungan yang juga didampingi pejabat Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tersebut, Dr. Benyamin meninjau loket pendaftaran khusus bagi pasien TBC. Uniknya, loket tersebut sengaja ditempatkan di area luar ruangan atau outdoor. Kebijakan ini diambil agar sirkulasi udara mengurangi resiko penularan di dalam gedung yang tertutup. Paparan sinar matahari memastikan pasien mendapat paparan vitamin D alami yang membantu proses pemulihan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar 10,7% dari total kasus global. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menargetkan penurunan kasus secara signifikan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program eliminasi TBC berjalan efektif hingga ke tingkat pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan peran tenaga kesehatan dan kader masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan TBC. Strategi percepatan eliminasi TBC dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, tidak hanya melibatkan sektor kesehatan, tetapi juga dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kementerian Sosial. Upaya ini diperkuat hingga ke tingkat daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, hingga lingkungan RT dan RW, termasuk peran aktif kader puskesmas dan posyandu. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penderita TBC, mengingat penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Daftar onsite di sini ya. Satu hari berapa kira-kira? 70. Per hari itu ada berapa puskesmas? Ada dua. Berarti penduduknya berapa kecamatan ini? Enggak, jumlah penduduk pesertanya di sini. Jumlah penduduknya. Memang idealnya satu puskesmas itu melayani 35. Itu idealnya. Iya, makanya kayak di Jakarta ada puskesmas sampai 400.000 itu udah nggak kalau di Jakarta. Karena kalau nggak mungkin. Ya ini pasti masuk pelayanannya. Makanya dana kan 70 pas ya. Iya. Atas nama Fatimah Berwang Farmasi. Poli untuk vaksinasinya Imunisasi di atas atau di depan? ada ya. Ini labnya, boleh lihat labnya, misi. Oh, sudah ada TCM ya di sini ya. Ini plus lab ini NPO City. Nah, jadi ini dong. Wagub ini sama dengan ini. Ini sama. Fungsinya sama. Ini kita bisa lihat ini. Kita bisa bikin di Ustuk repot terus nggak sesulit ini. Ini lebih simpel. Terus putung ya kalau Simpel. Iya. bisa Swab aja. Jadi ini udah ada yang 31 ada semua. jadi ini kita ada lagi pesen 4.000. Kita kasih juga. Kita karena ini agak mahal, yang rawat inap aja. Tapi kalau yang lain ini sudah lengkap. Sudah bisa terus ya.
Kalau ini ada 16 puskesmas sudah ada. Sudah ya? Kalau ini di sini nih, nggak di sana. Jadi nggak tahu. Jadi kalau 16 puskesmas kita yang rawat inap, Pemberantasan TBC yang dengan adanya ini kan jadi gampang. ya. Tergantung jumlah penduduknya untuk Iya. alat X-ray portable. Bu, ini kita perlu Pak X-ray portable-nya? Kenapa Pak? X-ray portable-nya? Kita punya satu ya. Sini 16 rawat inap. Dari 31 ada berapa kecamatan di 20 kecamatan. berarti ada Jadi, satu kecamatan yang ada lebih dua. dari Iya. 20 kecamatan. Ya. Pustunya Puskesnya ada 51. 51. Ya. Berarti Puskesmas kelurahannya ada berapa? 126. Kita ada puskesmas juga Pak. Kelurahan. Puskesmas kelurahan. Jadi pustu ada, Puskesmas puskesmas ada. ada. 126 kelurahan. Berapa? 126 Ada puskesmasnya semua? Ada dokternya, ada bidannya, ada semua. Boleh kalau mau dicek lagi Pak. Pengendalian hipertensi DM sama TB harus beres. Alhamdulillah, Kalau insya Allah. sampai begini, ya enggak? Kita nanti Bukan, bantu, iya. bukan selama ini cara kerjanya, Pak Edwinnya, mohon maaf, kami Bupati Muhammad terus. Jadi saya kemarin waktu saya sama beliau, sama Pak Wamendagri di Kabupaten Bandung itu saya kaget. Notifikasinya sudah 97%. Bertahun-tahun kan. Pak Sekda, Anda nggak marah? Kenapa? Anda sudah berjuang 97%, tahun depan sakitnya sama jumlahnya. Berarti strategi kita ada yang nggak pas. Apa? Yang diobatin yang sakit, sumber penularan. Sudah tahu TBC penyakit menular, yang diobatin cuma yang sakit. Kesehatan kayak kita beresin. Baik, saya datang ke Lampung ini kenapa sama Bu Eva? Saya kenapa? Hai, ketemu lagi bareng saya Ronald Andretti yang siap muterin 10 lagu terbaik yang ngehits buat kamu. Siap-siap selama 30 menit ke depan kita bakal kasih tahu siapa aja itu ya. Cinta si cinta, sabar si sabar, semua itu wajar. Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada berita baik nih bagi kamu yang masih jomblo. Haha, jomblo. Iya kamu ya. Aplikasi ini bernama Once. Once sendiri adalah sebuah startup bisnis dari Prancis yang membuat aplikasi perjodohan untuk menjodohkan seseorang dengan cara yang tak biasa. Wow. Aku mau coba dulu. Siapa tahu jodoh. Sisters, kali ini aku akan memakeover hijab Cie yang menurutku agak sedikit kurang mempesona. Aku ingin memberikan efek simple tapi tetap elegan di hijabnya. Yang punya wilayah kan Kemendagri. Saya ini terus terang aja kaget waktu dari Kemendagri kan paparan TV. Lah kok sudah hebat banget, saya kaget ternyata Kemendagri kan. Nah, sekarang saya bilang kalau Kemendagri udah buka pintu,
yang bidang kesehatan strateginya yang bener dong. Lo kan beliau bukan dokter, kok nggak berhasil, ini beliau marah dong. Kenapa kok dia nggak beres-beres kinerja kan dia marah. Nah, saya jadi Pak, ini strategi kita ada yang kurang pas. Masyarakat itu cuma mau ke dokter kalau dia sakit. Sementara kita ini mencegah, kita beresin ya. Sekalian ya, kan pusar lebih gampang. Di kompetisi cuma sekali minum. Kalau TB kan masih 12 kali nih. Tapi kompetisi cuma sekali. Pak malu, makanya ya karena ya itu kan nggak ngerti. Karena sekarang karena udah 2 tahun ini kita sosialisasi terus bahwa sakit TBC ini nggak perlu ditakutkan, bisa sembuh. Ya kan? Siap. Dan ini alhamdulillah kita lakukan. Makanya nanti waktu kita lakukan ini namanya CKD. Ya. Yang kita lakukan serbu nih, cek kesehatan gratis, orang mau nggak bayar ya Bu ya. Jadi kita kali ini kita beresin bayar sama peralatannya di Pemda juga seneng nggak nyuruh aja nih Kemkes nih bayar juga nih. Setuju ya? Kalau gitu nanti kita kerjanya jadi bagus, TV bisa beres. Karena kan malu, calon sakit sama yang tidak ketularan nggak diperiksa. Padahal di program udah jelas ada, tapi nggak dilakukan. Kenapa? Ya itu tadi pendanaannya juga ada. Ini nggak bisa kita lihat aja ya. Kontrolnya nanti pada waktu jadi minggu depan ini saya di Jawa Tengah sudah mau kamu sudah berangsur Jawa Tengah ya. Kalau ini kan baru mau akan bulan depan. Masih dulu ya. Ini dari mana? Kalau ini kan bagus tuh, ada backnya. Iya, kebetulan aja. Saya mundur pelan-pelan. Ada desa. Jadi kelurahan ya. Yuk mundur. Dimakan kasih space ya, maksudnya semuanya ya. Mana jangan kasih space untuk jalur. Pergi ke sawah mencari jerami. Jerami dianyam untuk kerajinan. Sebagai ucapan ajaran, hari ini rapat persembahan dari Sanggar Kapis Bersih di Naya. Inilah rapat hal. Nyata sebagai upaya percepatan eliminasi tuberkulosis yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kami mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Menteri, Bapak Wamen dan juga dari Wamen Kemendagri dan juga Wamenkes dan juga Bapak Ibu dari pusat yang hadir pada saat ini. Ini satu kehormatan bagi kami.
kami sudah tuberkulosis yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan alhamdulillah Pak Wamen yang saya hormati juga dalam kesehatan merupakan salah satu program prioritas Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung ini dari 20 kecamatan kita ada 31 puskesmas, 51 pustu, 126 kelurahan. Kandungan yang terdapat dalam ASI mulai dari protein-protein dan nutrisi ya, karbohidrat, protein, lemak untuk nutrisi bayi, juga mikronutrien, kalsium, mineral, vitamin, kemudian antibodi. Antibodi ini yang tidak ada di dalam susu formula. Selain itu, ASI adalah cairan yang hidup. Jadi pemberian ASI akan memberikan hal yang terbaik bagi perkembangan pertumbuhan seorang bayi manusia. Nah, tadi kan kita sudah bahas bersama mengenai pemberian ASI eksklusif serta manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Dan sekarang saya akan kasih satu resep yang simple banget untuk bunda di rumah bisa kreasikan untuk buah hatinya. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Kelurahan ini sudah bergerak, dan semua organisasi yang ada di Bandar Lampung semua bergerak untuk melakukan tuberkulosis supaya turun di Bandar Lampung, ibu kota provinsi ini. Dan juga kita selalu berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung, dan alhamdulillah Kota Bandar Lampung banyak sekali masukan dan saran dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Wakil Gubernur yang basisnya adalah dokter, dan kita banyak sekali. Dan Ibu Wakil Gubernur langsung nelpon kita kalau ada kekurangan yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kita lakukan, ini selalu berkolaborasi dengan Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Gubernur. Sekarang ini banyak sekali rumah sakit swasta yang berdiri di Kota Bandar Lampung, terutama dibantu juga Rumah Sakit Abdul Muluk yang selalu berkolaborasi dengan Rumah Sakit Kota Bandar Lampung ada di Cokrodupo, dan alhamdulillah banyak sekali juga masukan untuk kami untuk rumah sakit dan juga puskesmas, pustu dan juga puskeskel dari Pak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur. Karena sekarang ini Kota Bandar Lampung lagi giat-giatnya sekarang mensosialisasikan untuk bukan hanya untuk TBC saja, memang kami sudah melakukan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, apalagi kemarin kita juga kena terdampak COVID-19, Kota Bandar Lampung terbanyak Pak. Jadi semuanya kita Kota Bandar Lampung ini yang namanya kuota, banyak sekali pendatang yang ada di Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. COVID kemarin alhamdulillah walaupun kita terbanyak dan kita juga bisa menyelesaikannya. Dan ini untuk tuberkulosis TBC yang ada di Kota Bandar Lampung dibantu oleh kader-kader puskesmas, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Insya Allah Kota Bandar Lampung prioritas TBC harus turun. Dan Bina dan bisa untuk melakukan yang terbaik untuk daerah, terutama Kota Bandar Lampung. Sekarang terima kasih Pak Omen, Pak Wiyagus. Dan kebanggaan bagi kami semua di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian di tengah-tengah kami.
Tentunya kami sadar kunjungan ini juga merupakan bentuk perhatian, merupakan bentuk dukungan serta penguatan bagi kami di daerah, terutama buat Bunda Eva. Semangat sekali beliau dalam melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah pusat dan penguatan komitmen dan aksi nyata sebagai upaya percepatan eliminasi tuberkulosis yang berkelanjutan di Provinsi Lampung, khususnya dalam penemuan dan pelaksanaan kasus tuberkulosis. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga sangat sadar TBC atau tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di tengah-tengah Kota Bandar Lampung, yang ada di tengah-tengah Provinsi Lampung, dan tentunya ini harus segera kita atasi. Kami sadar apabila TBC ini sudah terjangkit di tengah masyarakat, tentunya akan sangat menular. Tentunya apabila dibiarkan, pertama akan merusak masyarakat, menurunkan produktivitas, yang kedua juga akan kesulitan dalam mencapai target-target dalam pembangunan kami. Untuk berada di sini untuk menjelaskan program daripada negara kita. Tapi pun Pak Gibran ini dalam 5 tahun ini punya 8 program unggulan. 2 dalam bidang kesehatan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Pertama adalah mengatasi gizi buruk dan stunting, karena kita mau maju sebagai negara maju tahun 2045. Diperkirakan kalau kita pemerintahan ini berjalan baik, tahun 2045 kita masuk dalam 7 atau 6 besar negara terkaya di dunia. Hari ini Bapak Ibu tahu nggak kita sekarang nomor berapa di dunia? Hari ini kita nomor 16. Maka Indonesia, Pak Presiden sering pergi ke pertemuan negara G20. Artinya G20 artinya kita masuk 20 negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Nah, kita sekarang sudah 16. Diperkirakan ya Pak Gubernur ya, kalau kita pemerintahan kita melakukan pekerjaan dengan baik, ekonomi dijaga, maka tahun 2045 diperkirakan kita akan menjadi negara nomor 6 atau nomor 7 terkaya di dunia. Kita di atasnya akan di atasnya Inggris, di atasnya Jerman. Ini kita hari ini kita seperti nggak percaya. Punyai 8 program, 2 dalam bidang kesehatan, 1 adalah mengatasi stunting dan gizi buruk. Supaya apa? Supaya SDM kita cerdas. Saya tadi tanya sama Bunda, ternyata angka SPPG di sini sudah berapa persen Bunda? Sudah berapa persen ya SPPG di? Anda tahu nggak ada 125.000 orang meninggal tiap tahun karena tuberkulosis? Ya tentu Pak, saya kan ahli paru. Iya, saya baru dari Jenewa, saya baru dari kantor daripada WHO di Jenewa. Dijelaskan di sana bahwa Indonesia nomor 2 kasus TB-nya di dunia. Maka beliau sudah bercita-cita untuk memberantas TB karena beliau paham. Beliau memanggil saya untuk tugas itu. Maka dalam pemerintahan beliau, baik Pak Presiden maupun Pak Menteri Kesehatan kita, Pak BGS, menugaskan saya sebagai komandannya langsung di lapangan. Oleh karena itu, saya sebagai ahli paru, saya ingin melibatkan kita semua. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, saya tahu Pak bagaimana mengatasi tuberkulosis ini. Kalau tidak kerja lintas sektoral, nggak bisa. Tanpa peran serta Kementerian Dalam Negeri, tanpa peran serta Kementerian Desa, tanpa peran serta Kementerian Tenaga Kerja, ini semua saling berikatan satu sama lain. Nggak bisa ngobatin pasien TB saja tanpa memperbaiki rumahnya. Mungkin saya pakai data sedikit sebelum saya menjelaskan lebih dalam. Tinggi, maka tentu 38 provinsi kita lakukan penanganan. Nah ini penting sekali. Tahun 2000 TBC diperkirakan ada 824.000. Tapi yang ditemukan dari perkiraan 1.090.000 kasus TBC di Indonesia, sekarang kita sudah menemukan. Terima kasih ya untuk semua kader-kader di Lampung. TBC tidak tertular dari rumah, tapi dari tempat kerja atau tempat bergaul atau di mana. Itu membuktikan bahwa sekarang bagaimana kita mau apa? Sekarang kita harus menemukan notifikasinya itu
yang sudah mampu orkestra menangani TBC di Cilaku dan bagaimana seluruh perangkat daerah dari mulai kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RT. Ini yang kita harapkan, bahwa penanganan tuberkulosis ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus berkolaborasi, bukan hanya keterlibatan perangkat daerah, tetapi juga antar lembaga, juga seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga tokoh akademisi, ya, termasuk rekan-rekan media, untuk bisa mensosialisasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamenkes secara teknis. Mungkin tadi rekan-rekan juga mendengarkan secara langsung bahwa tuberkulosis atau TBC ini bukan suatu aib, ini penyakit yang bisa diobati. Ya, mungkin itu saja. Jadi sekali lagi saya berikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Lampung, kemudian Kota Bandar Lampung, ya Pak, ya, dari KSP juga yang selalu mendampingi kita yang melihat secara langsung bagaimana pemerintah pusat begitu peduli, ya, untuk menyelesaikan masalah tuberkulosis ini. Terima kasih. Pada Pak Wamendagri dan juga Wamenkes yang sudah hadir ke Bandar Lampung, yang tadinya kita tidak tahu bahwa yang kena TBC itu harus dicek semuanya. Tapi insya Allah kami akan bergerak dengan dukungan Pak Gubernur. Kami akan buktikan Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh untuk TBC yang ada di Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan datang ke sini. Terima kasih Pak Gubernur pun hadir, Ibu Wali Kota tadi pun Ibu Gubernur hadir, tidak Ibu Wali Kota kita, Bu Deva. Kita datang ke Bandar Lampung adalah untuk mensosialisasikan program daripada pemerintah Pak Prabowo Gibran dalam bidang kesehatan, adalah dalam salah satu daripada cita-citanya adalah pemberantasan penyakit tuberkulosis. Kita tahu bahwa sekarang penyakit tuberkulosis di Indonesia nomor 2 di dunia. 10,7% kasus TBC di dunia adanya di Indonesia. Kita jadi negara maju, Presiden tidak ingin negara kita kasus TBC masih tinggi, maka dilakukan program percepatan pemberantasan tuberkulosis kerja lintas sektoral. Makanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, semua berjaring bersama-sama menuntaskan kasus TBC. Tadi kami bicara teknis dengan kader-kader di baik puskesmas maupun kader-kader di lapangan, baik di Posyandu, Puskel maupun Pusku. Itu yang kita lakukan sosialisasi, dan kita akan melakukan pemberantasan eliminasi tuberkulosis maksimal sehingga kasus TBC bisa turun dalam waktu 3-4 tahun lagi, jadi penurunan yang sangat signifikan. Kedatangan kita untuk itu. Demikian dari kami. Salah satu program prioritas Pak Prabowo terhadap TBC di Provinsi Lampung kemarin tahun 2025% tidak identifikasi sudah tercapai. Di 2026 ini tahun 19 kami tingkatkan ini akan lebih banyak yang bertemu, ya, dan juga yang disebutkan. Kita sadar ya, penguatan kualitas SDM kita salah satunya adalah kita harus menuntaskan TBC ini di Provinsi Lampung. Terima kasih. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, pemerintah optimis target eliminasi tuberkulosis di Indonesia dapat tercapai sehingga kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.